Pagi anak-anak, semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik setelah kalian belajar matematika. Semoga kalian tetap semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masih belajar di tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema ketiga bersatu kita teguh untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mengulang materi sebelumnya, yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif dan kata baku. Karena apa? Hari ini kita akan melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Masih ingat kalimat efektif itu apa? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, di mana kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan kalimat efektif harus menggunakan kata baku. Setelah kita mengetahui kalimat efektif, kita akan belajar tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan. Sumber utama kata baku dari KBBI. Kata baku digunakan pada kalimat resmi, contohnya adalah surat resmi. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah yang telah ditentukan. Kata tidak baku sering kita temukan dalam percakapan sehari-hari. Nah, ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri kata baku. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu. Ciri-ciri kata tidak baku. Bentuknya mudah berubah, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari dan dipengaruhi oleh zaman. Untuk mengetahui kata baku dan tidak baku dalam kalimat efektif, kita baca teks berikut bersama-sama. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak dapat diperoleh tanpa kerjasama semua pihak dalam menegakkan persatuan dan kesatuan. Beragamnya penduduk di Indonesia menyebabkan beragam pula kebudayaan, bahasa, dan suku bangsanya. Ibarat sapu lidi, semakin banyak maka akan semakin kuat. Begitu pula dengan bangsa Indonesia yang beragam. Apabila rakyat saling mendukung dan menjaga persatuan, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat. Contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan adalah saling menghargai, menghormati, dan menjaga sopan santun dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Dengan demikian, suasana yang tentram akan tercipta dan masyarakat pun dapat hidup damai dan sejahtera. Dari teks tersebut, mari kita buat peta berpikiran menggunakan kata baku. Ingat, peta pikiran kita gunakan kata tanya adik Simba. Untuk membuat peta pikiran, langkah pertama adalah kita tulis judul atau temanya.
Kita letakkan di tengah, lalu kita tuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Di mana, apa, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Masih ingat bukan? Apa itu untuk menanyakan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, siapa. Jawaban-jawaban dari pertanyaan itu ada dalam teks. Mudah bukan untuk membuat peta pikiran?